Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama videoku. Di video kakak kali ini, kakak akan ngebahas terkait pertanyaan kalian yang sering banget kalian tanyakan. Kak, sebenarnya untuk tes polbit itu lebih mudah pola pembibitan jalur reguler atau pola pembibitan jalur pusat? Sebelum kita bahas ke persoalan tersebut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru datang ke channel ini dan baru melihat konten ini, silakan like, comment, share, juga subscribe yang terpenting. Kalau sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan, dimudahkan, dan tercapai cita-citanya untuk masuk sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Dan jangan lupa untuk cek video-video yang sudah pernah kakak upload, dan itu banyak informasi yang perlu kalian ketahui juga. Langsung aja ke pembahasan yang pertama, teman-teman. Dan jangan lupa kakak sarankan untuk kalian yang baru melihat konten ini, silahkan kalian buka-buka lagi video-video lama kakak. Di situ banyak tips dan trik juga. Silahkan kalian pelajari, semoga semua itu bermanfaat untuk kalian. Oke, kita langsung ke persoalan yang pertama. Dari teman-teman semua, peluang mana yang lebih besar antara polbit daerah maupun polbit pusat, teman-teman? Kalau kita membahas persoalan ini, akan ada banyak banget pendapat dan juga saran atau juga alasan kenapa bisa memilih polbit pusat ataupun daerah. Itu akan banyak banget, terutama untuk jalur pola pembibitan daerah dan pusat itu hanya ada di SCTD, teman-teman. Untuk di sekolah lain belum ada untuk jalur pola pembibitan daerah, terkhusus SCTD aja baru dibukanya. Nah, tahun ini aja si pencatar itu membuka formasi untuk pola pembibitan pusat dan daerah itu mencapai 2.676 formasi untuk taruna, teman-teman. Dan 2.676 itu disebar untuk sekolah kedinasan yang ada di naungan Kementerian Perhubungan. Formasi tersebut terdiri dari 193 formasi untuk pola pembibitan Kemenhub dan 744 pola pembibitan daerah yang ditujukan untuk lulusannya SCTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, atau sekarang PTDI SCTD, teman-teman. Yang lulusannya akan kembali ke daerah masing-masing. Nah, ini juga pertanyaan bagi teman-teman, Kak, apa sih bedanya pola pembibitan daerah dan pusat? Nah, kalau daerah itu, kalian mendaftar jalur pola pembibitan daerah dengan menggunakan domisili KTP kalian. Misalkan domisili kalian itu adanya di Jogja ya, teman-teman. Nah, kalian mendaftar melalui jalur pola pembibitan daerah. Kalian dengan mendaftar di Jogja tersebut, nanti setelah kalian masuk SCTD dan kalian lulus, kalian akan kembali ke Jogja untuk dinasnya. Berbeda dengan pola pembibitan pusat, semisalkan kalian mendaftar jalur pola pembibitan pusat, kalian masuk ke SCTD dan lulus. Nah, penempatannya itu nanti agak diacak, teman-teman. Bisa di Kementerian Perhubungannya, di balainya, dan di tempat-tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kalian tidak kembali ke daerah masing-masing. Dan untuk SCTD, jurusan transportasi darat atau sarjana terapan transportasi darat itu berjumlah 360 orang, itu polbit daerah, dan polbit pusatnya itu ada 72 taruna. Jadi banyak banget kan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke manajemen transportasi jalan, teman-teman, atau singkatannya MTJ. MTJ sendiri membuka formasi 360 taruna untuk pola pembibitan daerah ya, dan 24 formasi pola pembibitan daerah yang ada di MTJ. Dan yang terakhir, untuk prodi manajemen transportasi perkeretaapian itu membuka 24 jalur pola pembibitan untuk yang daerah, dan membuka formasi untuk yang jalur pusat itu 72, teman-teman, untuk taruna. Lalu bagaimana, Kak, semisalkan di daerah kita atau pola pembibitan jalur daerah di tempat kita itu menerimanya hanya sedikit, misalkan hanya 4 orang di satu kabupaten. Di jalur pusat itu ada banyak, misalkan dia menerima 72 taruna untuk di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Jadi saya harus milih yang mana, Kak? Kakak yakin pasti kalian bingung sih. Cuman yang pasti gini, yang pertama adalah kakak coba kasih tipsnya sedikit aja ya. Yang pertama, kalian coba cari dan ketahui dulu berapa jumlah polbit daerah kalian dan juga polbit pusat masing-masing instansi yang kalian tuju atau sekolah tinggi yang kalian tuju, teman-teman. Semisalkan seperti yang kakak sebutkan tadi, misalkan di Jogja itu hanya menerima 4 di kotanya, dan ada penerimaan untuk jurusan itu totalnya 72 taruna,
tapi itu jalur pola pembibitan pusat. Jadi mana yang harus saya pilih nih Kak? Pasti kalian bingungnya seperti itu kan? Nah, sederhananya adalah gini. Jika kalian mengambil pola pembibitan daerah yang di Jogja tadi, misalkan ada 4 orang formasi, saingan kalian ini hanya yang tinggal di daerah kalian aja, di Jogja itu aja. Jadi nggak ada lagi saingan yang namanya dari luar Jogja, itu udah nggak ada. Kalian hanya saingan dengan orang-orang Jogja dan diri kalian sendiri. Tetapi kebalikannya, misalkan kalian mendaftar di jalur pola pembibitan pusat, otomatis saingan kalian itu berada di satu Indonesia teman-teman, di seluruh Indonesia yang ingin mendaftar ke jalur pola pembibitan Kemenhub atau pusat. Otomatis saingannya ya banyak, kemungkinan besar. Tips yang kedua dari kakak, lanjut ya. Biasanya sebagian orang itu mencari formasi yang sedikit kuotanya. Semisalkan di Depok deh, misalkan di Depok ada 2 orang, ya kan? Biasanya yang daftar di pola pembibitan daerah, terutama di Depok ya, itu, aduh, ini cuma 2, gue kemungkinan keterima atau enggak ya? Soalnya formasinya cuma dikit. Nggak usah daftar pola pembibitan daerah deh, daftar pola pembibitan pusat aja yang jumlah kuotanya banyak. Nah, itu sebenarnya agak sedikit keliru juga teman-teman. Pengalaman kakak, misalkan semakin banyak formasinya, semakin banyak juga yang akan mendaftar teman-teman. Tetapi semakin sedikit formasi, ya orang akan berpikir, aduh, di sini formasinya sedikit, gue ganti aja deh pola pembibitan pusat. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, biasanya orang-orang itu mencari sekolah yang terbilang kurang peminatnya teman-teman. Misalkan STD sangat banyak nih peminatnya. Aduh, gua bakal masuk atau tidak ya? Saya akan masuk atau tidak ya? Misalkan yang daftar banyak. Terus kalian cari-cari info lagi sekolah mana aja yang buka untuk pola pembibitan Kemenhub misalkan. Nah, ini sekolah nih kayaknya jarang banget orang yang mau masuk dan orang yang mau daftar ke sini. Yaudah gue kesini aja deh. Biasanya kayak gitu. Begitupun dengan orang-orang lain yang melakukannya di CPNS umum untuk masyarakat biasa teman-teman, bukan yang untuk menjadi taruna. Biasanya seperti itu juga. Nah, semua yang kakak katakan tadi itu sah-sah aja sebenarnya teman. Atau ada alasan lain atau ada masukan lain, itu semuanya sah-sah aja. Karena setiap manusia mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang perlu kakak sampaikan kepada teman-teman semua. Maksimalkan jalur pola pembibitan daerah maupun pusat semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan sekeras mungkin teman-teman. Sebelum nantinya kalian akan mendaftar jalur reguler maupun mandiri. Kak, kenapa sih kak kok kakak ngomongnya seperti itu? Sederhana aja teman-teman. Pola pembibitan adalah jalur yang paling diidam-idamkan oleh teman-teman semuanya, yang mempunyai, ibaratkan kedepannya jelas. Kalian kedepannya nanti akan mendapatkan SKPNS, lulusannya sudah jelas, kalian akan diformasikan di sini. Lalu dari segi biaya pun terbilang rendah atau terbilang murah menurut kakak dibandingkan dengan yang jalur reguler maupun mandiri teman-teman. Karena reguler itu perbedaannya dengan Polbit itu cukup besar. Apalagi yang kalian yang masuk melalui jalur mandiri, itu sangat besar sekali biayanya teman-teman. Jadi kakak harapkan kalian bisa memilih jalur pola pembibitan dan lakukan sesuai dengan kemampuan kalian, usaha lebih keras lagi, dan coba dengan lebih baik lagi teman-teman. Gini. Konsepnya sangat sederhana teman-teman. Yang kalian harus tahu itu adalah hidup ini adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Maka kita bisa sedikit saja memprediksi apa yang kita lihat dari orang lain maupun ke diri kita sendiri. Kakak kasih contoh ya. Semisalkan ada seseorang yang jago banget main bolanya, bahkan dia saat ini posisinya ada di pemain timnas sepak bola Indonesia misalkan. Berarti masa lalunya dia sering latihan, dia ikut masuk sekolah SSB, atau dia latihan dengan orang yang profesional, pelatihnya bagus, teman-temannya bagus, dan apapun itu yang menunjang untuk dia bisa sampai ke pemain timnas Indonesia sampai saat ini. Gak mungkin dong pemain seorang timnas, dia baru lahir udah bisa main bola, dia baru lahir udah bisa passing, nyundul, sliding, shooting, apalagi itu dribbling dan lain-lain. Gak mungkin dong. Pasti sebelumnya, masa lalunya, dia pernah latihan, dia pernah berusaha, dia pernah masuk SSB dan lain-lain. Kakak kasih contoh lagi sedikit. Misalkan ada hafiz Quran saat ini,
pasti masa lalunya dia orang yang sering menghafal Al-Quran, teman-teman. Dia yang rajin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kakak rasa nggak mungkin semisalkan masa lalunya anak itu yang hafiz Al-Quran sekarang ini itu maniak game dulunya. Nggak mungkin kalau menurut kakak. Pasti dia penghafal Al-Quran, bukan maniak game. Karena hidup ini adalah pilihan, teman-teman. Kita yang sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Berarti kita besok adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang, teman-teman. Karena hidup adalah pilihan. Nah, tapi kan kak, ada tuh di video kakak misalkan anaknya dulu bandel, sering cabut-cabutan waktu SMA, nggak belajar dan apapun itu. Karena dia melakukan perubahan, teman-teman. Dan dia mau berubah. Yang tadinya dia nakal, bandel, tapi dia punya cara berpikir, gue harus lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana? Ya oke, gue masuk dengan cara sekolah kedinasan. Gimana caranya gue harus belajar? Gue harus latihan. Dan apapun itu yang menunjang kalian untuk bisa masuk sekolah kedinasan. Jadi sebelumnya ada proses untuk dia merubah dirinya sendiri, teman-teman. Kalau dia nggak mau berubah, kayaknya nggak mungkin dia bisa sampai saat ini dan menjadi taruna bahkan. Jadi pesan yang kakak sampaikan adalah mau polbit daerah ataupun polbit pusat. Intinya, kalian harus pintar-pintar mencari peluang dan mengerti dengan apa yang kakak sampaikan 3 poin tadi ya. Kalau kalian mendaftar daerah, saingannya hanya orang-orang daerah. Kalian mendaftar polo pembibitan pusat, ya otomatis saingan kalian dari seluruh Indonesia, semisalkan kayak gitu. Semuanya sama-sama baik, semuanya sama-sama pilihan. Kakak yakin dengan usaha kalian, kerja keras kalian, itu mampu mengalahkan semua ketakutan kalian, dan kalian nantinya bisa masuk sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Kakak doakan kalian supaya lolos, dilancarkan, dan dimudahkan untuk masuk sekolah tinggi yang kalian inginkan, teman-teman. Juga kalian bisa membahagiakan orang tua, membanggakan kedua orang tua kalian, dan nantinya kalian bisa bekerja menjadi PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan. Terima kasih teman-teman, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat, kalian bisa mengerti apa yang kakak sampaikan dan pesan-pesan yang kakak sampaikan. Untuk teman-teman yang belum like, comment, share, silahkan komen, silahkan like jika suka dengan video ini. Jangan lupa sampaikan salam kakak kepada orang tua kalian. Semoga kalian bisa lolos dan menjadi orang yang sukses lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe. Jika sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk sekolah kedinasan yang kalian inginkan. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.